Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan channel pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun jarak yang memisahkan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka dengan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 9 semester 1, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang teks laporan percobaan. Untuk itu maka silakan dicermati untuk isi dari materi kali ini, yaitu pertama akan dijelaskan pengertian teks laporan percobaan, nomor 2 ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, nomor 3 struktur isi teks laporan percobaan, nomor 4 kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, nomor 5 cara membuat teks laporan percobaan, nomor 7 tujuan teks laporan percobaan, nomor 7 contoh teks laporan percobaan dan strukturnya. Oke, kita lanjut. Pengertian teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan adalah suatu teks laporan percobaan, yaitu suatu teks yang berisi paparan atau memaparkan yang berupa tentang tujuan, proses, dan hasil dari sebuah percobaan. Teks laporan percobaan adalah suatu teks yang menceritakan tentang sebuah percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi kalian di sini adalah sebagai seorang peneliti tentang suatu objek. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan adalah sebagai berikut. 1. Melaporkan hasil dari sebuah percobaan. 2. Percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu. 3. Teks laporan percobaan dimulai dengan memaparkan dari tujuan percobaan. 4. Memaparkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan suatu percobaan. Selanjutnya, pemaparan prosedur-prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan sebuah pengamatan. Ciri yang selanjutnya adalah memaparkan pencatatan hasil percobaan. Selanjutnya, di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil yang didapat dari sebuah percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data-data hasil pengamatan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu harus mengandung fakta yang akurat, memiliki sifat objektif, harus ditulis dengan sempurna dan lengkap, tidak memasukkan berbagai hal yang menyimpang, yang menanggung prasangka atau opini. Ditampilkan secara menarik, seperti dalam hal tata bahasa yang cukup jelas, isinya yang berbobot maupun susunan yang logis. Selanjutnya, pembahasan struktur isi teks laporan percobaan. Adapun struktur dari isi teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, serta kesimpulan. Nah, struktur ini merupakan kerangka agar kalian tidak terjebak dengan teori-teori yang lain atau karangan yang lain yang menjadi struktur teks laporan percobaan. Sekarang kaidah-kaidah yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim atau antonim. Sinonim sudah kita ketahui, yaitu padanan kata. Kalau antonim adalah lawan kata. Menggunakan kata bilangan, itu harus diurutkan mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Menggunakan kalimat perintah, melakukan sesuatu, mengajak, itu perintah. Menggunakan kata hubung antar kalimat, antar paragraf, hubung dengan, dan, atau seterusnya, itu kata hubung. Terus sekarang cara membuat teks laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama tentunya menulis struktur dari teks laporan percobaan. Setelah struktur sudah buat, baru kemudian kita buatlah judul laporan percobaan. Setelah judul dibuat, baru kemudian kita menentukan tujuan. Apa sih tujuan daripada percobaan yang kita lakukan terhadap suatu objek
Selanjutnya, mempersiapkan alat-alat serta bahan yang dipakai agar tidak gagal dalam melakukan suatu percobaan. Maka alat atau bahan harus dipersiapkan sedetail mungkin, sebaik mungkin, dan selengkap mungkin. Selanjutnya yaitu melakukan langkah awal percobaan sampai akhir dan tidak boleh dipotong-potong atau tidak boleh diselang-seling atau dibolak-balik urutannya, karena kalau urutannya kebalik atau urutannya tidak sesuai dengan prosedurnya, maka percobaannya akan gagal. Kemudian tulislah hasil dari percobaan dalam bentuk grafik, tabel, bahkan atau gambar agar memudahkan orang untuk melihatnya dari hasil tersebut lebih simpel, lebih efektif, dan lebih efisien. Selanjutnya, untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam bagi pembacanya, dapat diberikan suatu kesimpulan. Kalian menyimpulkan di akhir laporan agar pembaca lebih mudah. Oh, mengapa saya melakukan uji coba atau percobaan seperti itu. Terus selanjutnya, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Nah, ini yang paling penting, yaitu dari kerangka kemudian dikembangkan dari suatu teks agar bisa diserahkan kepada orang yang memberikan tugas membuat laporan tersebut. Nah, setelah itu kalian menulis laporan tersebut secara lengkap. Nah, setelah mengembangkan kerangka, kemudian tulis laporan secara lengkap, dan itu bisa diserahkan kepada orang yang memberikan tugas teks laporan percobaan. Sekarang tujuan teks laporan percobaan itu apa? Yang pertama adalah merupakan sebuah teks laporan percobaan yang jelas mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama, memberitahukan, menjelaskan laporan yang disusun dan merupakan pertanggungjawaban dari suatu tugas, kegiatan, sebuah pengamatan atau disebut observasi. Selanjutnya, tujuan teks laporan percobaan adalah memberitahukan dan juga menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, menjadikan dasar sumber informasi yang cukup akurat terpercaya karena disusun berdasarkan fakta dan data. Tujuan selanjutnya, menjadikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan dari hasil kerja observasi. Itu tujuannya. Sekarang yang terakhir, contoh teks laporan percobaan sederhana, yaitu tentang membuat es krim vanila yang sehat. Tujuan membuat es krim yang sedikit mengandung gula sehingga baik dikonsumsi anak-anak. Bahan pembuat es krim vanila ini adalah 1 liter susu air cair segar, 200 gram jenis gula pasir, 4 butir telur ayam yang sudah dikocok terlebih dahulu, lalu siapkan 1 sendok makan vanili. Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan dan aduk gula pasir bersama susu cair sehingga mendidih. Lalu masukkan juga larutan tepung maizena yang ditambah sesendok susu ke dalam rebusan susu sehingga merata. Kemudian campurkan dengan vanili dan kembali lagi aduk. Kemudian saring susu ke dalam sebuah wadah lain yang tadi disiapkan. Masukkan telur dan kembali aduk secara merata. Jika sudah merata, diamkan kurang lebih 10 menit. Masukkan adonan pada freezer lemari es. Masukkan es krim di lemari es selama 15 menit dan lakukan 3 kali pengadukan. Dan setelahnya diamkan 8 jam, es krim siap disantap. Hasil percobaan. Es krim rendah gula yang didapat dinikmati oleh keluarga atau boleh juga dijadikan usaha. Kesimpulan, dengan percobaan es krim ini kita dapat mengkonsumsi es krim dan bisa menjadi referensi wirausaha. Demikian materi teks laporan percobaan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.